Wes. Hari ini santri kena isu baru maneh memperbudak santri. Yo ngalah. Wes ya. Sugih kleru melarat diiles-iles, saiki dina kena tambahan lek wis dadi kiai memperbudak. Yo ngalah. Piye. Cocok ya? Wes, aku wis daripada ngrasani wong akeh. Yo angel, Pak. Pancen angel. Angel. Sebabnya ngeten nggih nuwun sewu, bagi kami para santri, bagi kita-kita yang santri yang kebetulan paham betul dengan santri, ada beberapa hal yang memang saya tidak bisa paksakan untuk semuanya untuk memahami itu semua. Khususnya itu kan masalah nuwun sewu apa yang terjadi tenggene syuhada'i al-Khazini. Diawali dari sana kan? Diawali kecelakaan atau musibah yang sangat luar biasa yang dialami saudara-saudara kita yang di pondok pesantren Al-Khazini. Kemudian beberapa pondok-pondok di komentari atau disoroti terkait beberapa hal yang dianggap menyimpang oleh mereka, diantaranya adalah perbudakan. Bagi kami para santri niku sing digawe contoh dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala dilalah Pondok Lirboyo. Tonggone awake dhewe. Pondok paling gagah sa Indonesia. Dilalah kersane ngalah. Karena di sana ono kerja bakti yang biasa disebut oleh para santri yang namanya roan, itu diupload dengan penuh kebanggaan oleh para santri. Paham nggak? Kak Balin ini. Itu diupload dengan penuh kesadaran dan kebanggaan oleh para sama takokno santri Lirboyo. Betapa bangganya berkesempatan untuk terlibat dalam kerja bakti atau roan itu tadi. Pasti itu. Dan itu ada di setiap otak dan pikiran semua santri. Yang ternyata hari ini otak-otak model santri-santri Lirboyo, santri-santri kaya awake dhewe ini dianggap otak-otak kosong. Otak-otak sing gak jelas. Paham gak? Maka akan sangat sulit bagi kita untuk menjelaskan bahwa cara gampangan ini loh, Pak. Jadi awake dhewe akan menjelasne dawuh ana abduman allamani walau ana abduman allamani walau harfan wahida. Itu sulit, paham? Kita semua ini sebagai para santri itu memang budak daripada beliau-beliau para masyayikh. Aku koyok sering ngomong tuh bahwa kami ini punya kiai-kiai lisadatun min izhim aqdamuhum fauqal jibah illam akun minhum fali fi hubbihim aizzun wajah. Bahwa kami ini memang punya guru-guru, punya kiai-kiai yang mohon maaf, kami sangat rela. Ya memang sekosong itu otak kita, setolol itu otak kita para santri. Tadi aku juga gak iso jelas nih ngene wong-wong kuwi. Dan saya juga gak pengen menjelaskan apapun kepada mereka yang kebetulan bukan santri. Iki aku mek cerita tok, hanya untuk pengingat bagi kita para santri. Kamu ndak usah panik, karena memang kita ndak perlu menjelaskan itu. Selain kita nggak punya kemampuan menjelaskan, memang kita ndak punya kewajiban menjelaskan. Karena kita ini punya satu keyakinan bahwa li sadatun min izhim aqdamuhum fauqal jibah. Ilam akun minhum fali fi hubbihim izzun wajah. Bahwa kita ini para santri, jangankan kok hanya untuk ikut apa mau roan, beliau jalan saja. Ketika kepala kita diminta untuk menjadi pijakannya, maka kami akan letakkan itu semua. Kak balenin nih. Jangankan hanya ikut roan. Ini ya cara mau potong, ya kiamat nih. Tapi apa? Makanya kulon masya Allah saestu panjenengan yang di luar sana yang kebetulan buatan santri, saestu memang kami santri-santri itu ya setolol itu dalam cinta kami terhadap para guru-guru kami. Paham? Dan itu memang begitu. Karena kami tahu betul. Artinya kami ini dari awal ngerti betul bahwa ilam akun minhum, kalau memang kami tidak ditakdirkan untuk kemudian memiliki apa yang beliau miliki. Kita tidak ditakdirkan menjadi seperti beliau-beliau. Paling tidak kita hanya mencintai atau bahkan berkesempatan ngeladeni tok.
iku wis istimewa banget menurut kami. Dan itu sulit diterima, paham ora? Itu sulit diterima dan memang nggak bisa diterima, memang nggak gampang diterima. Yo odo apa teh kena ditompo. Angkane ya Allah. Piye? Ada satu hal yang tidak bisa kita jelaskan kepada mereka bahwa santri itu selalu punya satu keyakinan sing jenenge barokah. Paham Bapak? Sing jenenge barokah. Dan itu sangat sulit untuk kemudian kita ceritakan atau kita tampilkan kepada orang-orang yang kebetulan belum pernah menjadi santri. Jenenge tabaruk, paham ora? Sing oleh teman-teman yang kebetulan salafi dari dulu itu sudah dikomentari. Kenapa santri-santri itu sangat suka tabarukan? Ya mereka awake dhewe kabeh umatnya Mbah Kanjeng Nabi. Kenapa santri-santri suka ngalap berkah, paham ora? Makanya enek istilah coba pas ngaji ngene iki enek son khidmah dari Mas siapa itu? Mas Brengos misalnya kayak begitu. Kayak ada dari Pak Puji atau dari siapapun yang khidmah. Kenapa kok santri duwe watak model ngono kuwi? Ya memang dari dulu Mbah Kanjeng Nabi begitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia ba'asu ilal matahir fayu'ta bil ma' fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Wes. Kanjeng Nabi ngersakne toyo wudu. Dan beliau minta air dari tempat di mana orang-orang wudu. Artinya dari pawudon umum lah gampangannya ngono lho. Alasannya apa? Ternyata setelah didatangkan air itu diminum sebagian oleh Rasulullah dengan alasan untuk ngalap berkah ning tangane wong-wong sing Islam. Ngalap berkah lha itu. Fayash robuhu yarju. Kanjeng Nabi mengharapkan keberkahan barokata aidil muslimin. Kanjeng Nabi butuh berkahe wong-wong Islam. Maka ini merupakan satu dalil ala jawazi tabarukil fadil bil mafdul. Ini merupakan dalil bahwa yang di atas itu bisa ngalap berkah kambek sing nang ngesor. Apa maneh sing nang ngesor nang sing sampean paham maksud mboten? Apa maneh dari yang amatir ke yang senior, yang pro, paham ora? Lah kita sangat meyakini guru-guru kami pro dan punya kedekatan dengan Allah Subhanahu. Al-Imam Al-Hasan Basri, salah satu orang yang dianggap oleh semua ulama yang paling mirip karakternya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut diyakini mendapatkan itu semua karena keberkahannya, pengabdiannya kedua orang tuanya. Al-Imam Hasan Al-Basri itu kebetulan orang tuanya sama-sama budak. Abal ini artinya apa? Jadi wong gede gak kudu anake wong gede. Dan santri meyakini bahwa itu adalah sebuah keberkahan. Mergo kan biyen kitabe unine ngono, paham ora, Pak? Dadi gak enek ceritane, Pak, ya nuwun sewu, mboten enten ceritane. Kula mulai belajar ndamel godaan kagem lari-lari iki. Lari kula namung kedik, lari kula namung pira? 30 apa pira apa selawe aku gak patek paham. Niki. Takokno arek. Tidak pernah saya minta untuk mereka untuk kemudian apa mau jenenge rohan atau apapun, betul. Tapi kami mengerti bahwa kalau kami pas lagi menjadi santri, ini rohan itu momentum, sing memang kami nantikan untuk kemudian kami terlibat di sana. Mergo idza aradallahu bi 'abdin khaira razaqahu khidmatas salihina wal ahyar. Itu Imam Ghazali, paham enggak? Ketika kita ini memang takdirnya berhasil, ketika santri iku dilalah ditakdir Allah taala dadi santri sing hasil, maka dia akan dikasih kesempatan oleh Allah untuk ngeladeni wong-wong solih, wong-wong istimewa. Dan mohon maaf, ribuan santri Lirboyo itu tidak semuanya punya kemampuan, kesempatan untuk berkhidmah langsung kepada para masyayikh. Dan saya pikir mereka akan habis-habisan untuk
memiliki secuil kesempatan berkhidmah lewat peroanan. Dan itu pun yang terjadi di pelosok atau dimanapun. Gak ono sini perintah. Di pelosok pun selalu dilarang. Tapi kebek tawaran sing upload salah. Lah ya ta, Pak? Nggih padha mawon. Lah lek kula mboten enten sing roan menyen gak duwe santri. Aku tuh jamaah model koyo kowe. Melas. Tapi beliau as-salihin wal ahyar itu adalah satu kesempatan di mata para santri. Kak baleni nek. Beliau as-salihin wal ahyar. Beliau para ulama. Itu kalau di mata para santri adalah kesempatan besar. Paham, Bro? Lah ketika dia tidak bisa mendekat untuk mengabdi secara langsung, maka ro'an adalah satu di antara sekian banyak solusi menterlibatkan diri sebagai khadimul ma'had, khadimul masyayikh. Paham gak sampean? Lah ini enak dipahami wong awakmu padha-padha santri ini. Nah, ompas gak santri ya berat. Kak terus nih. Syekh Hasan Basri, iku kebetulan wong tuane iku budak. Sing siji ku ngladeni Zaid bin Sabit bapake. Sing ibuke sing asmane Khairah, sing biyen tau Kak gojloki mergo ndelalah padha kambek jenenge ibuke. Sapa jenenge? Mas'ud. Nggih ta? Ibuke asmane Khairah itu adalah khadimah tukang laden-ladene Ummul Mukminin zaujati Rasul Shadiqil Amin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ummi Salamah. Beliau khidmah nang kene Sayyidah Ummi Salamah. Dan all out, beliau super total sampai sering meninggalkan putranya yang jenenge Al Imam Al Hasan Basri kuwi. Makanya kadang-kadang Sayyidah Ummi Salamah gupuh. Ngerti gupuh ora? Panik ketika Hasan Basri kecil menangis. Mergo ibuke cek laden-laden. Akhirnya ya kuasane Allah Subhanahu wa taala ya ndilalah. Walaupun beliau itu sudah sepuh, Ummi Salamah itu akhirnya jajal disusoni, lah kok metu ya deres, paham? Dan Ummi Salamah itu kalau gendong Hasan Al-Basri, walaupun itu adalah anak khodimahnya, anak khodamnya, ini biasa dibawa ke sahabat-sahabat. Dijaluk nih pangestu, dijaluk nih berkah. Itulah kenapa santri-santri ket biyen iku senengane njaluk panges. Mergo ket biyen ulama terdahulu contohnya memang begitu. Di antara donga yang paling populer itu adalah dongane Sayyidina Umar untuk Al-Imam Hasan Al-Basri, faqihu fiddin. Faqihu fiddin. Wa habib ilaihin nas. Dan itu terbukti betul. Ya Allah, lari ini jenengan dadosne lari sing pinter, sing alim, sing istimewa dan buat semua orang suka. Itulah yang kemudian membuat orang melihat berkah donga-donga, pangestu, paham ora? Lah iki kan angel, Pak. Wong barokah barang gak ketok. Lah wong aku winginane ning Twitter lho ngetokne. Oh, ini mesti janji surga. Kita ini santri tidak lihat surga sudah. Kita ini hanya cari berkah saja. Itu sudah kita nggak sama dengan jenengan-jenengan yang ada di sana, paham Pak? Kita ini sudah tidak masuk akal menurut sampean. Tadi yo kita nompo-nompo ayo mancen ngono kuwi ya enake arep piye maneh. Al Imam Ibnu Ajibah mengatakan al-khidmah qurbatun 'azimah wa manqabatun jasimah. Khidmah itu gak gampang, Pak. Makanya dawuh Imam Ghazali hanya orang beruntung yang kebetulan iso khidmah. Karena al-khidmah qurbatun 'azimah wa manqabatun jasimah. Iki engko persis komentare pasti akan ada yang kayak dulu. Bocah ora iso jawab pertanyaan malah doktrin. Bukan doktrin, saya cerita. Inilah otak kami para santri. Memang mindset kami kayak begini. Jadi aku gak pengen jawab apapun. Karena saya ngerti bahwa apa yang kamu lihat hari ini ya memang sesemangat itu kita dengan saya katakan ono santri moro-moro diawe ambek kiai ini. Jong le nak rene. Aku tulung tumbasno tumbasaken balsem. Ini akan menjadi satu cerita sampai dia memiliki anak cucu. Paham enggak? Paham enggak?
Iku santri, Pak. Uteke santri ngono. Padahal mek trimo dikongkon tukokne ya mohon maafin, mohon maafin. Bahkan kula niku jek cilik. Saestu niki saestu niki. Kula niku jek cilik. Bahasane bapak kula tok niku. Sampeyan ngrungokne. Mangkane, Pak, sampeyan aja panik lamun toh Mini Cooper teko. Apa ke mau? GS teko, Darling teko. SS durung. Kula ket mulai cilik kali bapak kula dicangking, dibeto, artinya dibawa kemana-mana untuk kemudian disowankan kiai-kiai, Mbah Fakih lah, Mbah Idris lah, Mbah Yai Muhaiminan Gunardo lah, Mbah Kiai Dimyati lah, atau siapapun. Bahasanya bapak kula tetap Syekh, Kiai niki anak kula, panjenengan pangestoni jenengan idoni niki. Jenengan idoni niki. Nuwun sewu niki, Pak. Ngapunten niki, Pak. Kula niki hasil idonane banyak kiai. Tapi kok gak gawat. Dan ini menurut kami adalah satu kebanggaan yang tidak bisa kamu bayar dengan apapun. Paham kan? Jadi aku kecil wis yakin aku sok mesti melete wis paham aku. Lah wong sing mangestoni sak mono akeh. Itu ada di otaknya para santri. Tapi itu sangat sulit untuk dijelaskan kepada orang yang kebetulan non. Jadi kalau nggih mboten pengen jelasin ya aku yo bingung. Saiki dianggap wong tuaku koyo wong tua gak genah. Mongkon wong liya kon ngidoni anake, ya apa? Loh, paham gak sampean? Tapi ya memang begitulah dunia pesantren. Kalau terkait hal-hal yang terjadi di Al-Khazini, saya sudah dari awal udah ngomong bahwa kami santri ngerti dan selalu siap untuk kemudian muhasabah, koreksi diri, paham gak? Wong aku lho wingi ngaji awan, aku ambek nyawangi, iki nek ambruk. Iki Mas Yoga enek sing ngewangi sing nukokne. Tapi sing bahas mesti pirang-pirang. Paham gak? Iki tuku-tuku dhewe, nyalang-nyalangi dhewe. Tapi sekali ambruk sak Indonesia iso nyalani. Saman paham gak? Dan itulah yang terjadi di beberapa pondok-pondok pesantren dan yang paling baru adalah di Al-Khazini. Dari awal bayangno lho, Pak. Kula niku sampai kula kan wallahil azim. Kula mboten ngerti blas bocah-bocah niku tarikane piro. Dan saya juga tidak pernah merasa menerima secuil dari tarikane bocah-bocah niku. Kula takok. Bulanan di pondok Al-Mubarak Al-Khazini, penuh berkah pondok Al-Khazini. Saya kenapa ngomongkan pondok itu penuh berkah? Karena dari sanalah para guru-guru kita dididik, dari sanalah guru-guru kita mendapatkan apa yang beliau dapatkan. Mbah Khalil lah, Mbah Hashim lah, dan kiai-kiai yang lain semuanya berangkatnya dari sana. Paham gak? Pondok Al-Khazini sahriyae ben ulan 85. 85.000. Iku tinggi rokok aku gak. Tidak ada satupun yang membicarakan itu. Bahkan mohon maaf, tidak ada yang dulu pernah ngomentari kenapa tari anime semuanya. Ya Allah, luar biasa. Ternyata kalau ada apa-apa, semua pihak menyalahkan. Ya kita pasti ngerti dan siap untuk kemudian disalahkan dong, pancen pasti menung piye ya Pak. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Semua hal yang buruk terjadi itu pasti karena kesalahan kita. Kita ngerti, kita paham. Artinya kita siap untuk evaluasi, muhasabah, introspeksi, berbenah, bahkan bertanggung jawab. Lo ngerti, berbenah. Bapak kulo berkali konsultan dari dulu saya mulai kecil, ahli pembangunan itu selalu diajak komunikasi dengan pengurus. Kemudian hasilnya dilaporkan kepada para masyayikh. Bapak kula ini wong galak banget urusan bangunan. Gimana Pak? Semua bangunan yang ada di pelosok itu semuanya sudah kita ukur untuk 5-6 lantai. Dan hanya digunakan untuk 2-3 lantai. Satu-satunya yang dipakai ke 4 lantai itu atasnya hanya dijadikan untuk jemuran. Padahal itu dengan pondasi yang siap secara konsultan untuk 5-6 lantai. Alasannya Bapak kula mbiyen. Pada akhirnya yang bertanggung jawab ini semua kepada para wali santri adalah saya sebagai pengasuh, duduk awakmu sebagai tukang. Duduk awakmu.
Artinya apa? Ya kita ngerti dan kita siap untuk itu semua, paham Pak? Tapi aku biasanya orang kok suwi-suwi dadi pondok iki melas tenan ya. Kiai ini nyelengi sito-sito bakulan opo, iso tuku tanah dirasani wong sak omah. Lah iya toh? Iso tuku tanah dadi rasan-rasan. Mulai iso bangun alon-alon, bangun pelan-pelan sak mampune. Ora enek wong pengin piye, ora enek wong pengen piye, mbasan enek apa-apa. Iya. Kiai ceroboh. Kiai dengan SDM rendah. Loh, ya bayang Pak, gak nangis piye wae dhewe. Kiai-kiai kita kemudian diperlakukan seperti itu. Pas obah gak diewangi, mbasan jajal mulai melaku. Dilalah ono keplesete sak Indonesia sih. Masya Allah. Semoga konco-konco santri dimanapun berada paringi selamat ya Allah Subhanahu Wa Taala. Paringi tenang. Walhasil tidak perlu sampean yang kebetulan santri atau apa terlalu memusingkan, merisaukan apa yang menjadi komentar orang-orang terkait bagaimana pondok pesantren. Ya kita ya begini ini. Moga-moga kita bisa menjadi lebih baik, berbenah lebih baik. Wis ngono tok ae, Pak. Bahwa kritikan-kritikan itu anggap sebuah nasihat yang baik bagi kita semua. Jangan kemudian kamu anggap, ya gini loh Pak. Mereka semua ngomong itu boleh, karena mohon maaf, mereka memang nggak tahu, paham nggak? Artinya dengan apa yang terjadi pada kita dan apa yang menjadi otak kita, apa yang menjadi mindset kita, mereka memang benar-benar nggak ngerti. Maka mohon dimaklumi. Jadi awakmu nggak usah rame-rame. Sudah, pokoknya saya minta siapapun yang kebetulan memiliki kesempatan khidmah untuk ngopeni bocah, tolong hati-hati dalam semua langkah. Kita ini tidak hanya diminta oleh para wali santri untuk memastikan akidah mereka, batiniyah mereka selamat, tapi juga kita diminta untuk memastikan dhahiriyah mereka juga sehat dan selamat. Pun, ngoten nggih, kula ngapunten dateng sedaya mawon. Ya, ini pada para budak-budak yang tidak jelas.